Assalamualaikum sahabat Islam, saya menceritakan di video kali ini tentang Teungku Abdul Wahab Slimum Pusa dengan Tengku Haji Abdul Wahab Slimum Dayah Ruhul Fata. Salah seorang ulama Pusa, mereka beranggapan ia adalah Teungku Abdul Wahab Slimum, pimpinan dan pendiri Dayah Ruhul Fata Slimum, ayahandanya Abon Slimum. Padahal jauh sangat beda, bahkan kontradiksi dalam banyak hal termasuk pemahaman keagamaan dan lainnya. Teungku Haji Abdul Wahab Slimum atau akrab disapa Abu Wahab Slimum merupakan ulama tarekat dan salafiyah Aceh yang masih berpegang kepada manhaj dayah tradisional pada umumnya dan lulusan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga. Sedangkan TGK Abdul Wahab Slimum satu lagi yang pernah menjadi Bupati Pidi itu berpaham pembaharuan, dalam bahasa ekstrimnya dikenal dengan Wahabi. Ia sealiran dengan Teungku Daud Bourou, Ali Hashmi, Said Abu Bakar dan lainnya, serta tokoh utama ulama yang tergabung dalam Pusa. Biografi Allahyarham Syekhuna Abu Wahab Seulimeum, pendiri Dayah Darul Fata Seulimeum, telah kita kupas pada edisi sebelumnya. Demi mengantisipasi kesalahan pahaman sebagian generasi kita terhadap sejarah, berikut kita paparkan biografi singkat Teungku Abdul Wahab Slimum Pusa. Teungku Abdul Wahab Slimum Pusa. Teungku Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1898 merupakan anak dari seorang kepala kampung, Geucik, Buga, Kecamatan Slimum, Aceh Besar. Sebagai anak yang terlahir pada masa perjuangan melawan Belanda, Teungku Abdul Wahab berkarakter tegas, berani, jujur serta sangat benci terhadap sifat kepenjajahan. Teungku Abdul Wahab menempuh pendidikan pertama pada Government Inlands Cescool di Seulimeum mulai tahun 1913. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pada sebuah dayah terkenal, yaitu Dayah Jeureula di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Di dayah ini ia belajar dari tahun 1913 hingga tahun 1925. Selama pendidikan di dayah, ia banyak belajar bahasa Arab, fikih, tasawuf, tauhid, sejarah, hadis dan tafsir. Setelah lama belajar di dayah, sekitar 12 tahun, ia dinyatakan selesai studinya dan mendap. Dalamkan ijazah untuk mendirikan tempat pendidikan baru atau dayah. Pembaharuan sistem pendidikan. Cita-citanya untuk membangun sebuah pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya untuk disebarkan kepada orang lain menjadi kenyataan. Pada tahun 1926, ia mendirikan sebuah dayah. Dayah tersebut diberi nama Madrasah Najlilah bertempat di Kenaloi, Kecamatan Slimum, Aceh Besar. Seperti halnya sebuah dayah, selain mempunyai balai ruang belajar, ia juga mempunyai musala, muunasah, dan rangkang-rangkang, asrama, bagi para siswa yang belajar di dayah tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, Madrasah Najlilah telah mempunyai banyak siswa yang datang dari seluruh Aceh. Pembaharuan sistem pendidikan Islam sudah lama ia fikirkan bahkan ketika masih belajar di dayah. Cita-cita itu kemudian ia wujudkan dalam bentuk nyata. Ia merubah nama Madrasah Najlilah menjadi Perguruan Islam disesuaikan dengan sistem pendidikan perguruan tawalib di Sumatera Barat. Dayah Kenaloi termasuk dayah yang mempelopori pembaharuan sistem pendidikan di Aceh. Di bawah pimpinan Teungku Abdul Wahab, segera merubah sistem pendidikan tradisional menjadi sistem sekolah madrasah dengan menggunakan meja dan bangku, meskipun pada awalnya dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Perguruan Islam ini terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat Ibtidaiyah, sekolah dasar Islam, dan Sanawiyah, sekolah menengah Islam. Guru yang mengajar di perguruan Islam pada mulanya adalah Teungku Muhammad Ali Ibrahim sebagai kepala sekolah dan Ali Hasjini sebagai guru. Namun, mereka kemudian melanjutkan studi ke Sumatera Barat dan setelah belajar di sana kembali lagi ke dayah tersebut, yaitu pada Perguruan Tawalib Parabek dan Perguruan Tawalib di Padang Panjang. Ali Hasjini kemudian melanjutkan lagi pendidikannya ke Al-Jamiah Al-Islamiyah di Padang. Setelah selesai belajar, mereka kembali ke Aceh dan mengajar di perguruan Islam ini. Selain kedua orang itu, ada lagi para pelajar lain, yaitu Said Abu Bakar, lulusan Tawalib Padang Panjang dan Al-Jamiah Al-Islamiyah Padang, dan Ahmad Abdullah, lulusan Normal Islam Padanak.
Dengan 4 orang pengajar itu, yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab, perguruan Islam se-Ulimum mencapai kemajuan yang sangat pesat sehingga menjadi salah satu madrasah yang sangat terkenal pada waktu itu. Rasa kebenciannya kepada kolonial Belanda sangat tinggi, bahkan ketika masih belajar di daerah Jeureula, ia sudah bercita-cita untuk mengusir penjajahan Belanda. Pada waktu persatuan, ulama seluruh Aceh, PUSA, dibentuk pada tahun 1939, Teungku Abdul Wahab terpilih menjadi salah satu pengurus pusat PUSA. Di samping menjadi pengurus pusat, Teungku Abdul Wahab juga merangkap menjadi Ketua Umum PUSA Aceh Besar, Ali Hasjimi dan Ahmad Abdullah sebagai pimpinan pemuda PUSA dan Kepanduan Islam Aceh Besar. Gerakan Fujiwakikan. Markas perlawanan rakyat dipindahan dari Keunalo ke Dataco, sekitar 15 km ke selatan kota se-Ulimum. Teungku Abdul Wahab sebagai pimpinan dan Ali Hasjimi ikut pindah, sedangkan Ahmad Abdullah ditugaskan ke Samalanga untuk melakukan gerakan di daerah tersebut, sementara Said Abu Bakar bergerak dari kampung ke kampung dalam membangkitkan semangat rakyat menentang kekuasaan Belanda di Aceh. Teungku Abdul Wahab mempelopori lahirnya gerakan Fujiwarakikan. Ini merupakan sebagai salah satu gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda bertujuan memuluskan pendaratan Jepang tahun 1942 di Aceh. Gerakan itu kemudian menyebar ke seluruh daerah Aceh. Setelah Jepang mendarat beberapa bulan di Aceh, pemimpin PUSA dan pemuda PUSA mengadakan perundingan rahasia untuk menilai politik Jepang. Hasil dari perundingan itu, mereka berpendapat bahwa Jepang sama saja dengan Belanda, yaitu sama-sama penjajah dan menindas rakyat. Oleh karena itu muncul ungkapan dalam bahasa Aceh, Tape Ucrok Bui, Jita Moeng Ase. Akibat bocornya rahasia itu, sejumlah pemimpin PUSA dan pemuda PUSA ditangkap oleh polisi Jepang. Di antara yang ditangkap itu adalah Teungku Abdul Wahab, Bupati Pidi. Setelah melalui masa perjuangan panjang melawan Belanda dan Jepang, kini Teungku Abdul Wahab diangkat menjadi Bupati Pidi pada tanggal 1 Mei 1946. Waktu itu, daerah ini masih dianggap sebagai daerah yang paling berat menjalani tugas bagi seorang pamong praja. Namun, Teungku Abdul Wahab selaku Bupati saat itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain berkedudukan sebagai Bupati Pidi, Teungku Abdul Wahab pernah pula diangkat menjadi Kepala Jawatan Agama Sumatera Utara. Pada bulan Juli 1953, ia menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah selama 3 tahun. Selama berada di Saudi Arabia, ia diperbantukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sekitar tahun 1955, ia kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Jakarta sebagai pegawai tinggi pada Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah perbedaan Teungku Abdul Wahab Slimum PUSA, Teungku Abdul Wahab PUSA, dengan Teungku Haji Abdul Wahab Slimum, Abu Slimum. Abu Slimum mempunyai banyak keturunan yang juga menjadi ulama dan pimpinan dayah, bahkan menjadi politisi termasuk menjabat sebagai wakil bupati, di antaranya Abon se-Ulimum, pimpinan dayah, Walid Husaini, ulama wakil bupati, Teungku Muhibus Sabri, Aba Muksalmina dan lainnya. Setidaknya uraian singkat di atas menjadi pegangan untuk lebih mengenal sosok kedua putra se-Ulimum tersebut yang telah berkontribusi untuk negeri ini, dan selanjutnya kita menghindari dari kesalahan dalam memahami siapa itu Teungku Abdul Wahab PUSA dengan Teungku Haji Abdul Wahab se-Ulimum, Abu Slimum. Semoga bermanfaat. Wassalam.